Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Yuyun Handayani dari Pendidikan Sejarah 2018 kelas Palembang. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul karakteristik, kelebihan, dan kekurangan dari jenis media pembelajaran. Sebelumnya, saya akan menjelaskan media pembelajaran merupakan komponen instruksional yang meliputi pesan, orang, dan peralatan yang ada. Dalam perkembangannya, media pembelajaran mengikuti perkembangan teknologi. Berdasarkan teknologi tersebut, media pembelajaran dikelompokkan ke dalam 4 kelompok, yaitu yang pertama, media hasil teknologi cetak. Teknologi cetak adalah cara untuk menghasilkan atau menyampaikan materi melalui buku, foto, teks, dan grafik. Karakteristiknya itu, yang pertama, teks dibaca secara linear. Yang kedua, menampilkan komunikasi secara satu arah. Yang ketiga, ditampilkan secara statis atau diam. Yang keempat, pengembangannya sangat tergantung kepada prinsip pembahasannya. Yang kedua, media hasil teknologi audiovisual. Teknologi audiovisual ini cara menyampaikannya dengan materi menggunakan mesin-mesin mekanis dan elektronik untuk menyampaikan pesan-pesannya, seperti mesin proyektor, tape recorder. Karakteristiknya itu bersifat linear. Yang kedua, menyajikan visual yang dinamis. Dan yang ketiga, berorientasi kepada guru. Yang keempat, dikembangkan menurut prinsip psikologi dan kognitif. Yang kelima, digunakan dengan cara yang telah ditentukan sebelumnya oleh seorang guru tersebut. Dan selanjutnya, yang ketiga, media hasil teknologi yang berdasarkan dengan komputer. Teknologi berbasis komputer ini merupakan cara menghasilkan atau menyampaikan dengan menggunakan sumber-sumber yang berbasis mikroprosesor. Karakteristiknya itu, yang pertama, dapat digunakan secara acak dan secara linear. Dan yang kedua, dapat digunakan sesuai dengan keinginan siswa atau seorang perancang tersebut. Yang ketiga, gagasan disajikan dalam gaya abstrak dengan simbol dan grafik. Yang keempat, prinsip-prinsip kognitif untuk mengembangkan media ini. Terus yang keempat itu media hasil gabungan teknologi cetak dan teknologi campuran. Teknologi gabungan ini merupakan cara untuk menghasilkan dan menyampaikan materi yang menggabungkan pemakaian komputer seperti video displayer, perangkat keras untuk bergabung dalam satu jaringan komputer. Terus karakteristiknya itu, yang pertama, dapat digunakan secara acak dan secara linear. Dan yang kedua, dapat digunakan sesuai dengan keinginan siswa, bukan saja dengan direncanakan dengan keinginan oleh seorang perancang tersebut. Yang ketiga, pembelajaran ditata dan terpusat pada lingkup kognitif sehingga pengetahuan dikuasai jika pengetahuan itu digunakan. Terus selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan jenis media pembelajaran. Itu ada 7. Yang pertama cetak, yang kedua transparasi, yang ketiga audio, yang keempat slide suara, yang 5 video, yang 6 multimedia interaktif, dan yang ketujuh e-learning. Nah, yang pertama itu cetak. Kelebihannya itu, yang pertama murah, dan yang kedua dapat diakses oleh kalangan semua orang, dan yang ketiga
dapat digunakan untuk menyampaikan semua materi pembelajaran. Yang keempat, bersifat fleksibel, mudah dibawa kemana-mana. Dan kekurangannya itu dia memiliki, yang pertama, membutuhkan reading habits. Yang kedua, kurang bisa membantu daya ingat. Yang ketiga, membuat pengetahuan awal. Yang keempat, apabila penyajiannya kurang menarik, murid itu akan cepat bosan. Ya, terus selanjutnya transparansi. Transparansi kelebihannya itu, yang pertama, penggunaannya praktis, dan yang kedua, tidak memerlukan ruang-ruang yang gelap, dan yang ketiga, mudah dioperasikan sehingga kita tidak memerlukan operator yang khusus. Dan yang keempat, guru dapat menyajikan bertatap muka secara langsung dengan seorang murid tersebut. Selanjutnya, kekurangan dari transparansi ini, yang pertama, memerlukan penataan yang khusus. Yang kedua, memerlukan kecakapan khusus dalam pembuatannya. Yang ketiga, membuat cara kerja yang sistematis karena susunan urutannya itu mudah kacau. Selanjutnya, audio. Kelebihan dari audio ini, yang pertama, imajinatif, dan yang kedua, individual. Yang ketiga, mengatasi batas waktu dan ruang. Yang keempat, sangat tepat untuk materi musik dan bahasa. Dan yang kelima, relatif lebih murah. Dan kekurangannya dari audio ini, yang pertama, komunikasinya satu arah, dan yang kedua, abstrak, terutama dalam angka dan ukuran. Dan yang ketiga, kaset. Kaset ini bisa terhapus, bisa kusut, dan tidak bisa tahan lama. Dan yang keempat, auditif. Auditif ini sehingga membutuhkan konsentrasi dalam mendengarkannya. Selanjutnya, slide suara. Slide suara ini kelebihannya, yang pertama, dapat digunakan dalam kelompok. Yang kedua, dapat memusatkan perhatian. Yang ketiga, di bawah kontrol seorang guru. Yang keempat, penyimpanannya itu mudah. Dan yang kelima, tahan lama. Sedangkan kekurangannya dari slide suara ini, yang pertama, hanya menyajikan gambar diam dia tuh. Terus yang kedua, harga peralatannya itu sangat mahal. Dan yang ketiga, memerlukan ruangan yang gelap. Yang keempat, memerlukan peralatan proyektor slide dan kaset. Yang kelima, suku cadangannya semakin susah didapatkan di zaman sekarang gitu ya. Terus selanjutnya multimedia. Multimedia itu mempunyai kelebihannya. Yang pertama, interaktif, dan yang kedua, individual, dan yang ketiga, motivasi. Yang keempat, ini fleksibel dia tuh. Terus yang kelima, kontrolnya itu ada pada pengguna. Sedangkan kekurangannya dari multimedia ini, yang pertama, pengembangannya itu memerlukan waktu yang cukup lama, dan yang kedua, memerlukan peralatan komputer, dan yang ketiga, hanya berfungsi untuk hal-hal sebagaimana yang telah diprogramkan itu. Selanjutnya, e-learning. E-learning ini mempunyai kelebihannya, yaitu yang pertama, cepat dan bisa disesuaikan dengan waktu yang tersedia. Terus yang kedua, hemat biaya dan bebas resiko. Terus yang ketiga, konsisten dan mudah untuk dipelajari. Dan yang keempat, interaktif dan kolaboratif. Terus selanjutnya, kekurangan dari e-learning ini. Yang pertama, ketergantungan yang tinggi pada ketersediaan dukungan sarana teknologi. Yang kedua, harus disesuaikan dengan benar sistem dan kondisi yang ada. Yang ketiga, membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang profesional untuk mengoperasikannya. Nah, baiklah, itu materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.